Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Zahra dengan NIM 08051382429105 kelas L1. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh, materi koreksi citra. Sebelum melakukan pengolahan data, di sini saya akan menjelaskan mengenai koreksi citra. Jadi koreksi citra itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki citra lenset yang digunakan supaya benar-benar memberikan informasi yang jelas dan akurat. Lalu koreksi atmosfer. Koreksi atmosfer ini merupakan proses yang dilakukan untuk menghilangkan kesalahan yang disebabkan adanya pengaruh atmosfer pada citra. Koreksi atmosfer ini untuk meningkatkan kejelasan citra sehingga objek dapat mudah dikenali saat dilakukan interpretasi citra. Lalu koreksi atmosferik. Koreksi atmosferik ini bertujuan untuk menurunkan reflektansi objek dari total radiansi TOA atau top of atmosphere setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan pengaruh efek atmosfer. Lalu koreksi Sungglin. Koreksi Sungglin ini adalah koreksi yang dilakukan untuk minimalisasi kesalahan nilai energi pada citra yang diakibatkan permukaan air yang tidak rata akibat gelombang ataupun arus. Sehingga nilai lereng yang menghadap ke sumber energi lebih cerah daripada nilai lereng yang membelakangi sumber energi. Nah, masuk ke pengolahan data citranya. Di sini saya akan memulai dari proses pengunduhan data citranya melalui web Copernicus, penginstalan plugin, baru koreksi atmosferik dan juga koreksi Sungglin. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengunduhan data citra menggunakan web Copernicus. Jadi setelah kita masuk ke halaman Copernicusnya, pastikan terlebih dahulu kita sudah login menggunakan akun Copernicus kita. Lalu kita klik nama pulau yang akan kita unduh data citranya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa zoom. Nah, lalu kita klik icon segi 5 ini, lalu klik rectangle. Lalu pilih wilayah pulau yang akan kita unduh data citranya. Kalau sudah, kita klik search, lalu kita pilih yang Sentinel-2. Pada cakupan awannya ini kita turunkan di bawah 20%, lalu kita pilih yang L1C. Scroll ke bawah, time range-nya kita ubah dari 2024 Januari tanggal 1 ke 2024 Desember tanggal 1. Nah, lalu kita klik search. Kita tunggu loadingnya selesai. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa pilih area mana yang akan kita unduh data citranya. Nah, kita akan mengunduh area ini. Kita bisa langsung klik download. Nah, di sini proses pengunduhan sudah dimulai dan kita tunggu hingga selesai. Nah, setelah proses pengunduhan selesai, kita bisa masuk ke File Explorer untuk melakukan pengekstrakan. Nah, file yang kita sudah download tadi, kita bisa langsung ekstrak. Ekstrak. Tunggu pengekstrakan selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan plugin
pada software Snap. Nah, setelah masuk ke dalam softwarenya, kita klik tools ini, lalu klik plugin. Nah, jadi di sini untuk mendownloadnya, kita ke available plugin ini. Nah, nanti kita bisa pilih yang Sentinel-2 dan lainnya. Nah, di sini setelah di checklist seperti ini, langsung klik install saja. Nah, jika sudah menginstal, maka pilih yang install it ini. Nah, nanti plugin-plugin yang sudah terinstall akan masuk ke sini. Jumlah plugin yang akan diinstal itu ada 8. Yaitu mulai dari Send to Coral Toolbox Kit Module ini hingga yang Sentinel-2 Toolbox Kit Module. Nah, lalu jika sudah klik close saja. Kita akan melakukan pengolahan data koreksi atmosferik. Setelah masuk ke software Snap-nya, langkah pertama kita klik file, lalu klik import, pilih yang optical sensor, lalu Sentinel-2, lalu kita pilih sesuai dengan file yang kita unduh pada saat di web Copernicus di awal tadi, yang dimana kita menggunakan L1C, maka kita di sini menggunakan yang L1C, lalu klik. Nah, di sini kita pilih file yang kita ekstrak tadi. Nah, di sini filenya sudah ada. Kita pilih, lalu kita import produk. Nah, setelah selesai, kita klik produknya, lalu pilih yang optical, lalu thematic land processing, send to core processor, lalu pilih yang send to core 280, lalu klik. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita klik yang processing parameter, lalu untuk resolutionnya kita turunkan menjadi 10, lalu klik run. Tunggu proses runningnya selesai. Nah, setelah selesai, klik saja OK, lalu close. Nah, di sini untuk output produknya atau produk keduanya sudah muncul. Lalu di sini kita klik icon plus di samping produk yang pertama, lalu masuk ke band, lalu untuk band 5-nya atau B5-nya ini diklik 2 kali. Nah, kalau sudah kita tutup untuk produk yang pertama, lalu produk 2 sama, kita klik icon plus, lalu pilih yang band, lalu band 5-nya juga diklik 2 kali. Nah, setelah muncul, kita bisa klik Windows, lalu tile horizontally. Nah, lalu kita bisa atur gambarnya. Nah, mungkin ini untuk hasil dari koreksi atmosferik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan koreksi sun glint. Nah, di sini kita tutup saja untuk bandnya, produknya. Nah, di sini pada produk pertama kita klik, lalu klik kanan, lalu pilih yang Open RGB Image Window, lalu klik OK. Nah, setelah selesai, kita klik lagi produk yang pertama, lalu kita pilih raster, lalu subset.
Nah, pada tab ini kita akan memilih jangkauan wilayahnya. Karena di sini text estimate travel storage-nya masih berwarna merah, kita akan memperkecil cakupan wilayahnya agar teksnya itu menjadi warna hitam. Nah, kita kecilkan lagi. Nah, kurang lebih setelah teksnya berubah menjadi hitam ini, kita klik OK. Tunggu hingga produknya itu muncul. Nah, setelah produk ketiga sudah muncul, kita klik produknya, lalu klik kanan, lalu open RGB image window. Lalu klik OK. Nah, setelah selesai, kita klik lagi produknya, lalu kita pilih yang vektor, lalu klik vektor, lalu new vector data container. Nah, di sini kita beri nama Sungleam. Lalu klik OK. Nah, di sini kita klik icon plus di samping produk ketiga, lalu ke vektor data, lalu pilih yang Sungleam. Nah, di sini lalu kita klik rectangle, lalu kita buat 5 rectangle. Pada bagian wilayah yang terkena pantulan cahaya matahari. Nah, setelah selesai, kita masuk ke type point grid ini, klik icon plus. Nah, lalu kita hapus untuk semua data ini. Caranya kita klik data yang pertama dulu, lalu di laptop kita klik Ctrl dan Shift secara bersamaan, lalu kursor arahkan ke file yang terakhir, lalu lepas. Lalu klik kanan, lalu delete. Yes. Nah, setelah selesai, kita klik Sungleam-nya, lalu kita pilih yang optical, lalu thematic water processing, send to Coral, processing modulus, dan Diglin processor. Nah, kita pilih yang processing parameter. Nah, pada Sungleam area ini kita beri nama sama seperti nama yang tadi kita buat, yaitu Sungleam. Nah, untuk source band-nya ini kita pilih yang B2, B3, dan juga B4. Nah, untuk reference band ini kita pilih yang B8. Lalu di sini kita pilih run. Lalu klik yes. Tunggu proses running selesai. Nah, setelah selesai, klik OK. Lalu kita close saja ini. Kita tutup produk yang ketiga. Lalu pada produk yang keempat ini kita klik, lalu klik kanan, lalu open RGB image window. Lalu klik OK. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk melihat perbandingannya, kita bisa klik Windows, lalu tile horizontally. Nah, lalu kita bisa atur dengan mengklik ini. Nah, kita sesuaikan gambarnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk koreksi Sungleam. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran.
Jadi untuk kesimpulan pada praktikum kali ini, pada materi koreksi citra ini kita menggunakan dua koreksi, yaitu koreksi atmosferik dan juga koreksi Sandgren. Koreksi atmosferik sendiri digunakan untuk menurunkan reflektansi objek dari total radiansi TOA setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan atau penghapusan efek dari atmosfer. Nah, lalu untuk koreksi Sandgren ini digunakan untuk meminimalisasi kesalahan nilai energi pada citra akibat dari permukaan air yang tidak rata, akibat gelombang ataupun arus. Lalu untuk saran pada praktikum kali ini yaitu mungkin pemateri pada saat menjelaskan materi dan juga pengolahan data di kelas agar lebih bisa secara perlahan lagi agar memudahkan kami sebagai praktikan dalam mengikuti step by step untuk pengolahan datanya. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.